Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Pratama Sutadi dengan NPM 251000001. Eh, saya dari kelas A, Fakultas Hukum, dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kewarganegaraan, yaitu saya akan menjelaskan hasil diskusi saya tentang negara dan konstitusi. Menurut saya, pembahasan ini sangat penting karena negara dan konstitusi adalah dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan menjelaskan dengan beberapa poin. Poin yang pertama itu ada pengertian negara. Jadi, apa sih pengertian negara itu? Secara sederhananya, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut ahli Max Weber, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan sah untuk memaksa warga agar taat terhadap aturan. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan bersama untuk mengatur antar manusia dan menertibkan masyarakat demi kebaikan bersama. Jadi, negara bukan sekedar wilayah atau rakyat, tetapi sebuah sistem yang mengatur kehidupan bersama agar tertib dan sejahtera. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan unsur-unsur negara. Negara memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama wilayah. Wilayah itu mencakup darat, laut, dan udara. Dan yang kedua ada rakyat. Rakyat itu orang-orang yang menjadi penghuni dan terikat oleh hukum negara tersebut. Dan yang ketiga itu adalah pemerintahan yang berdaulat, pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Ini penting agar negara dapat berinteraksi secara internasional. Contohnya, Indonesia menjadi negara yang diakui secara resmi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan diakuinya kedaulatan oleh dunia internasional. Yang ketiga itu ada tujuan negara. Tujuan negara pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan dan ketertiban bagi rakyatnya. Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tujuan negara Indonesia adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya negara hadir untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Yang keempat, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Ya, jadi secara umum, konstitusi itu adalah hukum dasar yang tertulis yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dan batas kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang serta melindungi hak-hak warga negara. Menurut KC WR, konstitusi adalah sekumpulan aturan yang mengatur pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Jadi, konstitusi itu ibarat fondasi dan pagar bagi jalannya pemerintahan. Dan selanjutnya, bagian kelima, hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa konstitusi, negara bisa kehilangan arah dan dasar hukum. Sebaliknya, tanpa negara, konstitusi tidak akan berarti apa-apa. Konstitusi menjadi pedoman utama agar kekuasaan dalam negara berjalan sesuai hukum dan tidak melanggar hak rakyat. Misalnya, di Indonesia, semua lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung harus bekerja sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, negara bisa tetap stabil, adil, dan demokratis. Dan yang terakhir, yang keenam, itu pentingnya konstitusi bagi warga negara. Bagi kita sebagai warga negara, konstitusi sangat penting karena 1. Menjamin hak dan kebebasan kita.
seperti hak berpendapat dan hak atas pendidikan. Yang kedua, menjadi pedoman hidup bernegara agar semua warga memahami batas hak dan kewajibannya. Yang ketiga, menjadi dasar dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Dengan demikian, konstitusi kita juga bisa menjadi warga negara yang sadar hukum dan demokratis. Ya, dapat saya simpulkan bahwa negara dan konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara adalah wadah kehidupan bersama, sedangkan konstitusi adalah aturan mainnya. Keduanya harus berjalan seimbang agar terciptanya kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan sejahtera. Sekian materi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Sekian, terima kasih.